Kementerian Keuangan memastikan utang pemerintah Indonesia masih terkendali dan relatif lebih aman dibandingkan beberapa negara lain. Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund atau IMF, rasio utang Indonesia tahun 2024 berada di angka 38,8% dari produksi domestik bruto. Rasio tersebut lebih rendah jika dibandingkan India yang rasionya 83,7%, Jepang 256,3%, China 87,2%, dan Korea Selatan 55,9%. Dalam paparannya secara daring saat media gathering Kemenq di Cianjur pada Selasa 26 September, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenq, Riko Amir menegaskan hal penting dalam pembahasan utang pemerintah tidak hanya tentang pertambahan jumlah utang, tapi juga perlu dilihat rasionya terhadap PDB. Melalui PDB dapat menggambarkan kemampuan ekonomi dan perbandingan ekonomi antar negara. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi rasio utang sebagai bagian dari konsolidasi fiskal melalui kebijakan pembiayaan utang 2024 yang mengedepankan efisiensi biaya utang, optimalisasi portofolio, dan pengembangan pasar keuangan. Pertama, untuk rasio utang yang tinggi, tadi sudah kita jelaskan juga di depan bahwa dengan upaya konsolidasi fiskal, ke depannya kita harapkan rasio utang akan semakin menurun. Gitu. Kalau ditanya kapan sampai 30%, jawaban kami secepatnya. Di luar proyeksi IMF berdasarkan data Kemenq, utang Indonesia per Agustus 2023 berjumlah 7.870,35 triliun rupiah, atau setara 37,84% dari PDB Indonesia. Sebelumnya, rasio utang Indonesia sempat meningkat tajam di masa pandemi, yakni 30,6% pada 2019 menjadi 39,7% di tahun 2020. Namun seiring pulihnya perekonomian Indonesia, rasio utang Indonesia berangsur menurun. Dari Cianjur, Jawa Barat, Gilang Gatut, Kantor Berita Antara mewartakan.